Shalom bagi saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya menyertai kehidupan saudara, dikala saudara menyiapkan hati dan pikiranmu untuk menyambut firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah ibadah rumah tangga, yaitu epistel minggu kedua setelah Trinitatis pada tanggal 26 Juni tahun 2022, diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 hingga ayat 62. Beginilah firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya Kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah ibadah rumah tangga, epistel minggu tanggal 26 Juni tahun 2022, dengan tema Pengikut Tuhan yang Setia. Saudara terkasih, ada sebuah lagu di Kidung Jemaat nomor 375 yang merupakan lagu yang cukup populer di kalangan kita orang percaya. Judulnya adalah "Saya Mau Ikut Yesus". Syair lagu tersebut sangatlah sederhana, mudah untuk dinyanyikan. Namun makna yang terkandung di dalamnya sungguh sangat luar biasa. Dalam syairnya dikatakan, "Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya." Lagu tersebut sungguh sangat menyentuh perasaan setiap orang dalam hal mengikut Tuhan Yesus. Saya yakin saudara juga pasti merasa terberkati, merasa tersentuh ketika mendengarkan atau menyanyikan lagu tersebut. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, demikianlah yang akan kita lihat dari teks khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga pada saat ini, tentang bagaimana komitmen kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Tentunya sungguh sangat berbahagia sekali ketika kita sungguh-sungguh dapat mengikut Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan berbahagia? Karena yang kita ikuti itu, karena yang kita layani itu adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat dunia ini. Walau memang tak dapat dipungkiri, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, akan ada begitu banyak tantangan, kesulitan dan pergumulan yang harus kita lalui.
Namun sesungguhnya justru di sanalah kita menemukan sukacita yang sempurna, oleh karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Berbagai sikap dapat kita temukan dalam hal merespon panggilan Tuhan Yesus. Ada orang yang menerimanya dengan penuh sukacita, namun ada juga orang yang mencari alasan atau bahkan menolak panggilan itu. Hal inilah yang akan kita simak dalam khotbah epistel minggu ini. Jemaat Tuhan, dikatakan dalam teks khotbah ini bahwa ketika hampir genap waktunya Yesus terangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Hal ini merujuk pada peristiwa penyaliban yang akan terjadi, di mana Tuhan Yesus harus masuk ke kota Yerusalem. Situasi hidup yang tidak Sebelum setia peristiwa itu terjadi, Yesus mengutus beberapa murid mendahului dia menuju desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi respon dari mereka adalah sama sekali menolak Yesus dengan alasan bahwa orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Mendengar penolakan orang-orang Samaria itu, dibalas dengan murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, menjadi marah, bahkan berharap akan ada hal yang terjadi untuk menghukum orang-orang Samaria itu, sama seperti yang pernah terjadi pada masa Elia, yaitu di saat mereka juga berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Namun Tuhan Yesus menegur mereka yang telah berkata demikian, sebab Tuhan tidak menghendaki hal yang jahat terjadi atas siapapun juga. Teguran yang disampaikan Tuhan Yesus adalah untuk mengingatkan para murid bahwa apa yang mereka pikirkan itu tidak layak dimiliki oleh seorang murid. Tuhan tidak mau para muridnya menjadi orang yang kasar, yang merancangkan apa yang jahat melawan yang dulunya jahat. Mereka lupa bahwa Yesus mengajarkan mereka untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Mereka sudah gagal paham dengan pengajaran Tuhan Yesus. Tindakan tegas tidak harus selalu dilakukan atau ditunjukkan dengan perlakuan yang kasar. Namun dengan perbuatan kasih, suatu tindakan tegas dapat dinyatakan. Untuk itu para murid harus benar-benar menyadari bahwa roh yang ada dalam diri mereka adalah roh yang membangun, bukan roh yang menghukum atau yang merusak. Saudara yang terkasih, demikian halnya dengan kehidupan kita saat ini, bahwa ketika Tuhan Yesus mengutus kita untuk memberitakan Injil, maka sambutlah panggilan itu. Beritakanlah Injil itu dengan kuasa Roh Allah yang sanggup mengubahkan, bukan untuk menghancurkan. Tuhan mau memakai kita menjadi pribadi sebagai sahabat bagi semua orang yang mau menopang dan menguatkan yang lemah, bukan menghakimi atau membalaskan setiap perlakuan yang jahat. Sebagaimana kedatangan Tuhan Yesus ke tengah dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang yang hilang, supaya ia selamat. Jemaat Tuhan, setelah peristiwa itu tanpa perlu berlama-lama, mereka pun pergi ke desa yang lain. Di tengah perjalanan, terdapat beberapa percakapan Tuhan Yesus dengan beberapa orang, di mana mereka menunjukkan sikap mereka terhadap panggilan Yesus. Yang pertama, seorang berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Sepintas kita mendengarkan pernyataan ini sungguh sangat baik, karena orang tersebut mau mengikut Tuhan Yesus kemanapun ia pergi. Namun satu hal yang perlu kita telah di sini, bahwa Yesus sendiri tidak pernah menyatakan kemana dia akan pergi. Namun kali ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang bersiap akan berangkat ke Yerusalem untuk menggenapi peristiwa penyalibannya. Menjawab pernyataan itu, Tuhan Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia
tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernyataan ini adalah gambaran kerendahan hati Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang turun ke dunia ini, lahir di kandang domba, menderita bahkan mati di kayu salib. Di sini Tuhan Yesus hendak menyatakan, ketika seseorang ingin mengikut Dia, berani berkata ingin mengikut Yesus kemanapun ia pergi, maka orang itu harus sungguh-sungguh mengikutnya, harus sungguh-sungguh melayaninya, fokus dengan panggilan dan disertai dengan kerendahan hati. Itulah yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkata bahwa ia ingin mengikut Tuhan Yesus kemanapun ia pergi. Yang kedua, selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Saudara terkasih, pernyataan ini adalah sebuah ungkapan yang lazim di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Sebab bagi orang Yahudi, hukum untuk menghormati orang tua berlaku hingga orang tuanya meninggal dunia. Namun jika ia meninggalkan orang tuanya dan pergi ke tempat lain, termasuk mengikut Tuhan Yesus, itu artinya sama saja dengan mengharapkan kematian orang tuanya itu. Namun ini merupakan sebuah ungkapan penolakan secara halus atas panggilan Tuhan Yesus kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Pernyataan Yesus di sini bukan hendak menyampaikan penolakan atas sikap hormat terhadap orang tua. Namun hal itu adalah sebuah ungkapan yang lazim pada masa itu, supaya jangan ada yang menjadi penghalang untuk mengikut Tuhan Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan yang mati. Demikian halnya dengan segala kesedihan dan pergumulan akan dilenyapkan ketika seseorang bersedia mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, penderitaan hidup bukanlah alasan untuk tidak mau menerima panggilan Yesus. Yang ketiga, seorang lain berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, di sini juga kita menemukan sebuah sikap seseorang yang mencari alasan untuk mengikut Tuhan Yesus. Ia belum sepenuh hatinya siap untuk itu. Mencintai, mengasihi, hormat kepada keluarga adalah hal yang sangat penting. Namun jangan jadikan alasan keluarga sebagai alasan untuk tidak mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus haruslah dengan kesungguhan hati. Ibarat seorang yang mau membajak, tidak boleh menoleh ke belakang supaya hasil pekerjaannya baik. Untuk itu, seorang pengikut Yesus harus fokus pandangannya ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam nas khotbah saat ini adalah dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang lazim dikenal oleh orang Yahudi pada masa itu. Sehingga kita tidak dengan begitu saja menerapkan tanpa mengerti makna dari ungkapan-ungkapan yang ada dalam teks ini. Bukanlah maksudnya kita tidak lagi membutuhkan harta kekayaan. Bukan juga maksudnya tidak perlu mengurus orang tua. Dan juga bukan maksudnya tidak memerlukan ikatan dengan keluarga. Hal ini semua berkaitan langsung dengan kehidupan kita dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita butuh orang tua, kita butuh keluarga, kita butuh segala-galanya. Namun, semuanya itu ada di bawah kuasa Tuhan Yesus, dan kita juga harus dapat menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Tanpa mengesampingkan keluarga, namun kita harus menempatkan Yesus
di atas segalanya. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengikut Yesus, maka kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan memelihara dan menjagai kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian, namun Tuhan akan selalu ada dan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Segala kekhawatiran hidup hendaknya jangan menghimpit niat kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus siap sedia memikul salib dan mengikutnya sampai selama-lamanya. Meskipun susah dan harus menghadapi penderitaan, namun setiap pengikut Tuhan Yesus harus tetap setia sampai selama-lamanya. Hari ini saudara yang terkasih, milikilah komitmen yang sungguh-sungguh untuk siap sedia mengikut Tuhan Yesus, menjadi seorang Kristen yang sejati, yang sungguh setia pada Tuhan Yesus, menjadi seorang Kristen yang siap untuk melayani Tuhan Yesus dengan penuh semangat, disertai dengan kerendahan hati. Mari, di tengah pelayananmu, andalkan kuasa Roh Allah. Jangan andalkan kuasa pikiran, kekuatan, emosi, dan segala yang jahat dalam kehidupan ini. Namun andalkan kuasa Roh Allah. Andalkan kasih dan damai sejahtera Allah dalam kehidupanmu, agar lewat Roh Kudus itu, lewat roh yang Tuhan curahkan dalam hidupmu, pelayananmu sungguh dapat mengubahkan semua orang. Oleh karena itu, hiduplah dalam tuntunan roh yang menghantarkanmu dalam sebuah sikap yang rendah hati dan sabar serta setia untuk melayani Tuhan. Tunjukkan dalam setiap langkah hidupmu bahwa sebagai murid Tuhan Yesus, engkau adalah seorang yang rendah hati. Engkau adalah seorang yang penuh kasih. Engkau adalah seorang yang sungguh-sungguh mau melakukan apa yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Mari nyatakan sikap kesetiaanmu dengan kesungguhan. Engkau berkata saat ini, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas panggilan-Mu yang kami dengarkan saat ini, agar kami mengikut Engkau. Tuntun dan kuasalah kami ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami Engkau mampukan dengan penuh kesetiaan mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan, dulu, hari ini kekal, dan untuk selamanya. Amin.